Bismillahirrahmanirrahim. Innahumma yataki bismik fa innallaha la yu'ajjilu muslim. Jamaah salat subuh yang alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia besar kepada kita sampai seandainya orang yang telah meninggal itu diberikan kesempatan untuk memohon suatu permintaan, pasti mereka akan minta dihidupkan sehari saja di bulan Ramadan ini. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Jauzi. Dan ternyata kita diberi kesempatan tidak hanya sehari, asal kita pandai mensyukurinya. Karena pada hakikatnya ketika orang itu bersyukur atau orang itu berharga, itu ada efek jantung. Ya, jadi kalau orang itu mensyukuri nikmat, maka nikmatnya akan ditambah. Kalau orang itu bermaksiat dan menikmatinya, maka dia juga akan semakin bermaksiat. Setidaknya hal ini bisa kita lihat di dalam sebuah ayat, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka nikmat dari Allah akan ditambah. Oleh karena itu sangat boleh jadi Ramadan tahun lalu kita pandai bersyukur, jadi tahun ini diberi kesempatan lagi. Kalau bulan Ramadan ini lebih baik daripada bulan Ramadan tahun lalu, ya potensi untuk hidup setahun lagi ke depan itu semakin besar, gitu ya. Karena kita pandai mensyukuri nikmat. Tapi kalau ternyata amalia Ramadan kita menurun, benar-benar murni, kita tidak pandai mensyukuri nikmat, maka nikmat dicabut. Kalau nikmat Ramadan dicabut, ya ada kemungkinan kematian sebelum tahun depan. Loh, memang begitu. Seperti itu. Salawat dan salam sempat dilimpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan hidup kita, Rasulullah Muhammad SAW, kemudian beberapa sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menikmati amalia Ramadan ini dan secara spesifik menikmati bacaan Al-Quran. Terjadi dikotomi makna menikmati itu. Ada dikotomi makna. Selama ini kita melihat yang disebut menikmati itu selalu dengan indera lidah, gitu ya. Padahal menikmati itu pakai indera yang lain bisa. Dengan mata bisa menikmati. Contohnya adik-adik remaja putri itu bisa menikmati membaca novel tebal. Itu bisa dibaca dari pagi sampai sore dan tidak bosan. Padahal tulisannya sama, namanya novel ada gambarnya. Itu kok bisa tertarik? Kalau remaja putra itu senangnya lihat komik. Dan itu sebenarnya peluang bisnis, cuma saya tidak tertarik gitu, secara pribadi. Serius ini ya, dulu di jalan kampus sana itu kan ada peminjaman komik ya. Itu satu mahasiswa itu sekali pinjam 10, itu nggak sampai seminggu itu kelar dibaca itu. Apalagi komik Naruto itu buku itu buka lagi buku. Ya. Kemudian ya itulah baca komik itu asik banget. Nah, itu namanya menikmati dengan mata, menikmati dengan hati dan dengan pencak. Itu seperti kita dulu pernah kasmaran, gitu ya, sampai ada kalimat gula Jawa rasa coklat. Kapan itu? Bila cinta sudah melekat, kayak gitu. Seperti itu. Jadi kita itu sebenarnya baca Al-Quran juga bisa menikmatinya. Sebenarnya bisa. Ya, menikmati bacaan Al-Quran itu bisa. Kemudian sangat boleh jadi hati kita itu membantah, mana bisa menikmati bacaan Al-Quran. Toh bukan bahasa kita. Ya, yang bisa menikmati bacaan Al-Quran itu tentu orang-orang yang memiliki bahasa ibu, bahasa Arab, atau orang-orang Arab. Ini bisa
ingat bahwa juara hafid internasional itu bukan orang Arab. Ini mohon digarisbawahi. Jadi juara hafid internasional itu malah bukan orang Arab, jadi orang Indonesia. Maka jawaban kedua, apa iya orang itu bisa menghafal Al-Quran tanpa menikmatinya? Sekarang contoh gampang begini, jenengan menghafal lagu Sukatani itu berapa kali dengar? Begitu viral, jenengan dengar 3 kali. Aduh, utang punya uang untuk bisa bayar dan seterusnya. Itu tidak mungkin hafal tanpa menikmatinya. Mohon maaf ya, ini saya tidak maksud apa-apa. Hanya saya menggarisbawahi viralnya itu aja sih. Enggak itu. Loh, kalau kita menyampaikan itu kita sahabatnya polisi. Iya, seperti kata Jenderal Listio Sigit sendiri mengatakan begitu. Ya. Jadi begitu ya. Jadi menghafal segala sesuatu itu gampang kalau kita bisa menikmatinya. Loh, itu kan bahasa Indonesia, Masya Allah, baik. Berikutnya ya, jenengan atau kita dulu pas zaman jahiliyah itu bisa menikmati lagu Bollywood. Kita itu wagunya gimana? Memang jenengan tahu artinya. Memang kita tahu artinya. Kenapa kita bisa joget padahal nggak ngerti artinya? Nah itu tadi. Jadi kalau tidak bisa menikmati Al-Quran hanya karena alasannya bahasa Arab, menurut saya sih lebih sulit bahasa India ya, daripada bahasa Arab. Astagfirullahaladzim. Bahasa India, tulisan India itu bentuknya mirip-mirip semuanya. Ada garis atasnya terus ada huruf gantung-gantung kayak gitu. Tulisan India kan kayak gitu. Tulisan Arab itu lebih mudah. Wong Arab sama Latin saja lebih mudah. Lebih mudah belajar Arab. Belajar bahasa Arab itu satu. Belajar bahasa Arab itu satu. Mengenal huruf. 2 nyambung, 3 harokat, 4 panjang pendek. Vokal saja cuma 4. Atas bawah, ya, atas bawah depan. Atas bawah depan. A, I, O. Sudah. Itu untuk mematikan. Ya. Makanya yang saya katakan vokalnya itu hanya ada 4. Ya, vokalnya Indonesia itu ada 8, jadi lebih sulit lagi. Iya, 8. Iya. Orang Surabaya itu nggak bisa baca tulisan A. Ya, jadi Purwokerto, Surabaya. Tanya orang Surabaya, bacanya gimana? Purwokerto, Surabaya. Jadi bisa baca nggak sih? Kayak gitu. Seperti itu. Makanya kita harus bisa menikmati bacaan Al-Quran itu. Maka dikatakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yang menyebabkan orang itu tidak bisa membaca, tidak bisa menikmati bacaan Al-Quran. Kita belajar dari ininya saja ya, belajar dari antitesisnya. Jadi nanti selain 3 kriteria ini berarti dia pasti bisa menikmati bacaan Al-Quran. Min mawani'i taladdud bil Quran. Di antara hal-hal yang membuat orang itu tidak bisa menikmati bacaan Al-Quran adalah yang pertama, musirun ala dzanbi. Jadi orang tidak bisa menikmati bacaan Al-Quran ketika orang itu masih terlena dengan perbuatan dosa. Jadi kalau orang masih terlena dengan perbuatan dosa, orang itu tidak bisa menikmati bacaan Al-Quran. Beda ahli Quran sama ahli maksiat. Beda. Ya, kalau orang ahli
mereka membaca Al-Quran. Masih ingat fenomena Imam Syafi'i dan gurunya Wakil? Jadi Imam Syafi'i itu melaporkan gurunya hafalan dia, melaporkan gurunya hafalan Imam Syafi'i. Ketika murojaah kepada siapa? Wakil. Ini kamu masuk orang siapa ini? Syafi'i itu ada apa? Atau orang saya hilang saya. Kemudian Wakil menjawab, al-ilmu nurun. Al-ilmu itu cahaya. Al-ilmu nurun la yastadi'u nurun ilmi ilmi mas. Jadi cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyinari hati yang gelap oleh maksiat. Jika orang bermaksiat itu susah menghafal Al-Quran. Itu sudah merupakan konsekuensi logis. Makanya di bulan Ramadan ini luar biasa ya, kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibelenggunya setan jin. Di sini sudah disampaikan berapa kali tentang dalil itu. Dibaca Ramadana kita dapat jannah atau di makabuna kasus silati sayati sudah dibaca berapa kali. Dan setiap utuh dibaca sekali berarti kita sudah mendengar sebanyak 32 kali. Setiap utuh subuh sama isya. Jadi orang tidak bisa menikmati bacaan Al-Quran itu ketika orang itu berbuat maksiat. Makanya kita harus mewaspadai dari godaan-godaan setan itu. Beberapa bulan yang lalu saya mengingatkan diri saya sendiri dan panjenengan bahwa indikator godaan setan itu ketika ada was-was atau bisikan. Tapi udah jadi bahasa Indonesia enak kan ya. Alati waswas fi sudurinas bil waswas gitu ya. Jadi orang yang membisikkan yaitu yang membisikkan ke dalam dada manusia dengan waswas, dengan keraguan. Kerjakan enggak. Oleh karena itu ya, kalau kita mau baca Al-Quran kok tidak jadi, pasti itu sedang terkait dengan masalah maksiat pasti. Jadi tidak terpanggil untuk membaca Al-Quran. Mungkin kita punya alasan lagi ya. Loh, gimana saya baca Al-Quran ya? Makhraj saya saja masih salah. Panjang pendek saya masih salah. Jadi kalau tasin suara saya jadi fals, suara saya jadi burung dan gitu. Karena saya jadi kalau bacaan Al-Quran kita buruk banyak salahnya, itu hal yang wajar. Karena segala sesuatu lewat proses. Allah menciptakan manusia bukan benda jadi, bukan barang jadi, tapi barang baku. Jadi masih harus dipores. Tanya sama anak muda yang berandalan itu. Seorang anak muda itu tidak mungkin bisa naik motor sambil jamming kecuali dia itu nabrak orang. Beneran ya. Jadi proses nabrak orang, nabrak jalan, nabrak pembatas jalan, kemudian turun selokan juga. Apa? Tidak. Bagaimana saya bisa jamming? Bagaimana saya bisa ngepot? Tentang Valentino Rossi berapa kali baca sampai menjadi juara nasional. Saya menjadi juara nasional siapa? Lorenzo. Saya tidak mengikuti ya.
yang menghalangi terangnya kebenaran. Oleh karena itu hati adalah cermin dan syahwat itu karetnya, sedang kandungan Al-Quran adalah gambar yang nampak pada cermin. Makanya jadi nggak jelas, nggak tertarik baca Al-Quran karena syahwat, karena terhalang oleh syahwat. Itu poin yang pertama di situ. Jadi sebisa mungkin ya, kita mengurangi kemaksiatan kita kayak gitu ya. Ya kalau menghilangkan maksiat secara spontan itu menyalahi kodrat, karena kita sadar bahwa segala sesuatu itu mesti melewati proses. Ya, kita bisa bertanya misalkan kepada Ibnu Taimiyah tentang hal ini, bisa kita tanya beliau. Ya. Jadi kalau kamu mau mencegah kemungkaran pada orang yang ada potensi ma'rufnya, itu perlu kamu analisis dulu. Dengan mencegah kemungkaran itu, dengan mencegah kemungkaran pada si A, apakah kira-kira ma'ruf yang ada di A itu malah jadi hilang? Kalau diidentifikasi kira-kira ma'ruf yang ada pada A itu hilang, maka mencegah mungkar ditunda dulu. Kalau tidak ditunda, dicari teknis yang tepat untuk menyampaikan supaya tidak melakukan kemungkaran semacam itu. Ya. Jadi kita dapati ya dalam kehidupan sehari-hari bahwa di bulan Ramadan itu karena setan dibelenggu, maka orang membaca Al-Quran lebih semangat. Nah, gitu. Benar ya, baca Al-Quran lebih semangat. Indikator semangatnya kita itu sekurang-kurangnya hari ini sudah juz 16 ya. Sekurang-kurangnya juz 16 ya. Itu kalau kita bisa menikmati seperti itu. Maka idealnya kita di media kita ya, di ponsel kita itu setidaknya ada aplikasi Al-Quran sih, tidak-tidaknya. Jadi di mana-mana menikmati. Karena kita tahu ya bahwa di bulan Ramadan ini para salafus saleh baca Al-Qurannya lebih banyak daripada hari-hari biasa. Karena bikosdil wakat, karena berdasarkan memanfaatkan waktu, bukan bikosdil makan. Kosdil makan berarti di Mekah, Madinah atau Gaza atau di Baitul Maqdis ya. Itu kosdil makan. Kalau kosdil zaman itu berarti di momen-momen bulan Ramadan ini. Makanya Imam Syafi'i khatam 60 kali dalam sebulan. Nah, gitu. 60 kali. Jadi siang khatam, malam khatam. Bisa enggak dalam waktu semalam khatam itu, bisa enggak? Dan hari ini ada tidak? Hari ini ada tidak yang khatam dalam waktu semalam, ada tidak? Ada tidak? Ada. Gimana? Ada. Jadi taraweh itu ada yang semalam khatam itu ada. Panjenengan keluar duit dulu ke sana untuk transport bis sekitar 124.000. Yang bisnya biru dari arah utara situ. Nah, gitu ya. Ya, jenengan turun Mospati, kemudian jenengan menuju pondok pesantren Al-Falah Temboro. Jenengan taraweh itu dikasih opsi. Opsi A. Itu sholat taraweh semalam selesai satu Al-Quran itu. Iya. Jadi bukan 23 rakaat 7 menit, beda. Opsi kedua itu masjid B itu 20 juz, masjid C 15 juz, masjid D 10 juz. Yang paling banyak penggemarnya itu masjid E semalam 1 juz. Itu di sana ada. Iya. Di Temboro Kabupaten Magetan ada. Nah, jenengan mau pengen merasakan sensasinya, monggo. Tapi jangan masya Allah ya. Nah, jenengan pernah lah, saya kan mudiknya ke sana, jadi sempat menikmati lah. Tidak ada kultum-kultuman, pokoknya habis sholat isya salam langsung menyata gitu. Ya 23 rakaat berarti. Bayangkan Pak, berarti sekali ngatek itu sejus punjul.
Jadi rakaat pertama itu setengah juz, rakaat kedua setengah juz. Ada itu, jangan gitu. Dan jangan mau menikmati sensasinya silahkan ke sana. Ingat ya, menikmati sensasinya. Makanya ketika sholat tarawih ya, yang di sana ada bacaan Al-Qur'annya, itu sebenarnya tergantung kita sih, menikmati apa enggak. Sependek apapun sholat tarawih, sing dasari memang ahli maksiat, yakin tidak bisa bertahan lama. Nah, itu. Iya. Tapi kalau hatinya bersih, ya kan, dia jarang berbuat maksiat, dia menikmati tarawih itu seperti itu, sama seperti kita menikmati bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bagi orang yang beriman, bukan orang muslim. Nah, orang muslim itu nanti lebarannya duluan. Ada yang sudah lebaran? Baru seminggu lebaran itu kan sudah ada, sudah nggak kuat lagi. Makanya seorang muslim itu puasa Ramadan seminggu rasanya sebulan. Makanya dia lebaran dulu. Ada kan? Ada, sudah lebaran dulu. Nah, orang beriman itu sebulan rasa seminggu. Makanya cepet banget. Nah, berarti kita perlu bertanya kepada hati kita masing-masing. Ramadan ini kerasa cepat atau lambat? Menjenan kerasa, saya tadi pertanyaannya apa? Tanyakan kepada hati masing-masing. Nah gitu. Karena jawaban masing-masing orang beda. Apa tak lama banget? Ya udah itu. Nunggu maghrib suwi banget gitu. Lah, kalau orang beriman nunggu maghrib, semua pekerjaan udah beres, kerjaan kantor udah beres, kerjaan sawah beres, ya kan? Bantu istri sudah beres, atus ya wis kayak gitu. Masih ada setengah jam, ngapain? Iya, itu harus menikmati bacaan Al-Quran. Karena kita ndeleng jam, tobat, yang ndeleng jam pasti nggak mahrim-mahrim. Makanya nikmati kayak gitu ya. Nikmatilah bacaan Al-Quran itu. Kemudian yang kedua, yaitu mutasifan bikibrin. Orang itu tidak bisa menikmati bacaan Al-Quran kalau di dalam hatinya masih ada kesombongan. Jadi kalau dalam hatinya masih ada kesombongan, dia tidak bisa menikmati bacaan Al-Quran. Nah, definisi sombong, jangan masih ingat kan bahwa definisi sombong ada dua, yang salah satunya itu batarul haq, menolak kebenaran. Yang menolak kebenaran itu salah satu indikasi kesombongan. Orang ya, mana mungkin dia bisa menikmati bacaan Al-Quran kalau dia tidak menganggap bahwa Al-Quran itu benar. Dia masih menganggap yang lain itu benar. Nah, gitu ya. Nah, jadi pedoman-pedoman yang lain benar, kemudian budaya lebih benar dan seterusnya. Dia nggak akan bisa menikmati bacaan Al-Quran. Nggak bisa. Kayak gitu. Dia pilih mana? Baca Al-Quran apa mendengarkan musik-musik Islami? Nah, musik jahiliyah sudah sold out, sudah lewat ya. Begitu ya. Nah, pilih mana? Lu apa enggak boleh mendengarkan lagu? Nah, bukan masalah boleh apa enggak, tapi skala prioritas kayak gitu loh. Ya. Skala prioritas. Ya. Sebab kalau kita pakai parameter itu benar, Masya Allah, masing-masing orang akan memiliki definisi benar sendiri-sendiri. Kemudian orang Jawa bilang benernya dewek. Nah, gitu. Ada yang orang ngomong itu, kok lo benernya dewek? Lah itu tadi gara-gara kalau parameter benar itu ada pada diri seseorang, ya dia yang paling benar. Seperti itu. Makanya firman Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah itu, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin, ya. Bahwa kebenaran itu dari sisi Allah, maka kamu jangan pernah ragu dari apa yang disampaikan Allah kepada kita. Jadi ketika kita membaca Al-Quran kemudian menganggap bahwa Al-Quran itu yang paling benar, kita pasti bisa menikmatinya. Seperti itu. Hilangkan kesombongan kita gitu. Menyombongkan umurnya, menyombongkan ilmunya, ya kan? Menyombongkan kekayaannya, menyombongkan jabatannya, itu semuanya nanti di akhirat ya tidak berguna. Jadi opsinya ya kita harus meyakini bahwa Al-Quran adalah yang paling benar. Iya.
Sekarang gini, ketika kita bisa merasakan ya, ketika kita bisa merasakan bahwa misalkan kebenaran itu ada pada diri kita sendiri atau kebenaran ada pada pasangan, ingatasi orang sudah ridho, sudah seneng ya, itu akan membuat apapun yang tidak enak, kerasa enak. Iya. Dan kita akan mengakuinya. Ya. Kita masing-masing itu hanya akan memuji masakan istrinya sendiri-sendiri. Iya. Masakanmu enak dek dan seterusnya. Walaupun rasanya orang karu-karuan, dia tetap enak. Kenapa? Karena dia udah suka terlebih dulu. Udah suka, sudah yakin bahwa masakan istrinya yang paling enak. Jadi nggak enak pun jadi enak. Sehingga kita dapati ya, Abu Jahal, ya kan? Kemudian Al-Walid bin Mughirah, kemudian siapa lagi itu? Al-As bin Wa'il. Mereka pintar-pintar ya, tapi mereka menolak bacaan Al-Quran sehingga mereka tidak bisa menikmatinya. Iya, jadi ini ada di kitab Sirah Nabawi ya, kalau tidak salah itu fikih sirahnya Abdurrahman Al-Buti. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu heran ya dengan Rasul itu. Muhammad ini, apa yang disampaikan Muhammad kepada orang-orang Mekah ini apa? Wong mereka dikasih finansial juga enggak. Yang diajarkan Muhammad itu apa? Tambah hari pengikut Muhammad kok tambah banyak, sementara pengikut Muhammad kita intimidasi. Ya harusnya semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Begitu. Hanya mereka masing-masing mengintip, jadi apa sih yang disampaikan Muhammad. Maka beberapa tokoh Quraisy ya mengepung rumah Nabi, coba edokan Nabi itu apa. Ternyata, oh pantas kayak gitu. Jadi ketika sholat malam, Nabi membaca surat kayak gitu ya. Orang-orang kafir Quraisy itu mendengarnya, pantas bacaan kayak gini, pada tertarik kepada Rasul kayak gitu. Pada tertarik pada Muhammad. Banyak orang tertarik karena bacaannya enak. Begitu kan? Nah, kemudian di waktu pagi dari 4 orang banyak riwayat ya. Ada yang mengatakan di situ ada Abdullah bin Umayyah, ada Al-As bin Wa'il, kemudian ada Abu Jahal, kayak gitu ya. Dari 4 arah penjuru mata angin mengepung rumah Nabi ketika, kamu ngapain ke sini? Saya hanya ingin tahu sebenarnya apa yang membuat orang-orang Mekah ini dalam tanda kutip tersihir dengan Muhammad lalu jadi ikut Muhammad itu apa? Ternyata bacaannya enak. Tapi apa yang kita lakukan di sini bahaya. Kita ini tokoh. Ya. Kalau ketahuan kita nguping bacaan Muhammad itu, penduduk Mekah ini nanti semakin banyak yang masuk Islam. Awas ya. Ya, kita harus bersumpah. Ya, kita tidak boleh lagi datang ke sini. Kita jangan datang ke sini. 4-4-nya berpikir sama, paling kayak orang mangkat, paling kayak orang mangkat, paling kayak orang mangkat. Akhirnya mangkat dia. 4-4-nya berpikir seperti itu, ketemu lagi. Abdurrahman Al-Buti menyebutkan begitu. Jangan tahu setelah itu 4 orang itu setiap malam saling mengawasi satu dengan yang lain, ya tidak kemana-mana. Tidurnya selalu bersama 4 orang itu. Itu bentuk menolak kebenaran itu begitu. Lebih spesifik ketika turun surat Al-Mudassir seperti itu. Ya setelah peristiwa itu kamu mengatakan Muhammad itu begini, Muhammad katanya tukang sihir, Muhammad itu katanya orang gila, Muhammad itu begini. Mana dalilnya? Nggak ada. Gitu. Tapi kok Muhammad bisa mempengaruhi orang-orang ini, kira-kira kenapa? Mikir sebentar. Oh, itu adalah sihir yang dipelajari. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Mudassir ayat 11 sampai 31. Ibnu Katsir menyatakan seperti itu sebab turunnya adalah Al-As bin Wa'il yang menolak, ya, yang mengingkari hatinya bahwa dia mengingkari hatinya yang hatinya itu sebenarnya mengakui bahwa bacaan Muhammad itu benar, tapi kalah oleh kesombongannya. Nah, gitu ya. Maka ketika turun ayat Darni wa man khalaqtu wahida
wa ja'altu lahu malam mamduda dan seterusnya. Itu komentarnya ya seperti itu. Aku diancam oleh Muhammad, tapi ancamannya kerasa enak gitu ya. Jadi iramanya itu enak, bacaannya itu enak. Ya. Kalau tokoh Quraisy yang lain, misalkan Al-Walid bin Mughirah malah lebih unik lagi, ya. Bukan bukan memuji ayat itu, gitu ya. Aku itu ngerti kok syair jin, syair manusia itu tahu. Tapi yang disampaikan Muhammad ini bukan syair jin dan bukan syair manusia. Enggak tahu namanya apa. Mengakui. Makanya Al-Walid bin Mughirah tidak masuk Islam, tapi anaknya yang masuk Islam. Siapa? Khalid bin Walid. Ya. Jadi bapaknya durhaka, anaknya yang masuk Islam. Jadi kalau kita ingin menikmati bacaan Al-Quran, berarti kita tidak boleh menolak kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Selama masih menganggap yang lain itu benar, kita belum akan bisa menikmati bacaan Al-Quran itu. Kemudian poin yang ketiga atau poin yang terakhir, bahwa kalau kita ingin bisa menikmati bacaan Al-Quran adalah mubtaliyin bihawal muta'. Jadi dia itu masih masih bergelimang hawa nafsu, masih bergelimang dengan syahwatnya. Kalau orang masih bergelimang dengan syahwatnya, dia belum akan bisa menikmati bacaan Al-Quran. Benar Pak ya, sama sekalian benar dia buka Al-Quran ya. Tapi pikirannya kemana? Gitu ya. Jadi baca Al-Quran kayak gitu ya. Sudah direncanakan baca Al-Quran jam 6 kayak gitu misalkan ya. Jam 6 seperempat itu Hamim wal Qur'anil Hakim yang urung adus ya. Inna kalamilal mursalin itu nggak akan bisa menikmati bacaan Al-Quran itu kalau sahabatnya masih jalan. Begitu, nggak bisa. Makanya orang itu lebih kuat membaca, atau orang itu lebih kuat beraktivitas yang lain daripada membaca Al-Quran. Iya, karena kalau membaca yang lain itu syahwatnya nggak ada, karena yang dibaca itu bagian dari syahwat kan gitu ya. Sementara baca Al-Quran tidak. Seperti itu. Maka sekali lagi, ketika orang itu tidak bisa ya, orang itu tidak bisa menikmati bacaan Al-Quran karena dia masih mengikuti syahwatnya. Nah, syahwat itu bagaimana cara mengatasinya? Ya, syahwat itu harus dihadapi dengan kesabaran. Jadi semakin kuat syahwatnya, itu harus diperbanyak lagi sabarnya. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi syahwat kita harus bisa mengerti tentang rasio dunia dan akhirat kayak gitu. Kalau kita menggunakan rasio dunia dan akhirat, kita nanti akan bisa menikmati bacaan Al-Quran itu. Rasio dunia dan akhirat itu kan kita tahu sendiri ya. Kalau misalkan di dalam surat Al-Hajj ayat 46 itu dikatakan bahwa fa inna yauman indallahi ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di sisi Allah seperti hitunganmu 1000 tahun. Seperti itu. Jadi kita baca Al-Quran 1000 tahun ya. Menurut Allah Subhanahu wa taala kita baru baca Al-Quran sehari. Nah, kalau sehari kita baca Al-Quran cuma 1/4 jam, nah itu tinggal ngitung aja. Semakin sedikit berarti ya. Jadi ketika kita mengetahui rasio akhirat dan rasio dunia, kita nanti akan bisa fokus lagi. Nah sekarang bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Al-Quran benar supaya kita tidak terjebak kepada kesombongan dan kita tidak mengikuti hawa nafsu? Iya, karena memang nafsu itu, ketika orang itu mengikuti hawa nafsu atau syahwat, ya kita harus bisa mengidentifikasi syahwat itu kira-kira seperti apa. Syahwat yang terbaik itu kan, atau nafsu yang terbaik itu kan mutmainnah. Kemudian bawahnya itu lawamah. Yang paling buruk adalah ammaratun bisu.
Kalau lawamah ini masih ada potensi kebaikannya. Maksudnya bagaimana? Kalau kita mengikuti potensi kebaikannya, berarti kan kita namanya lawamah itu artinya mencela. Aku sudah tua ya, aku sudah tua. Ya, sementara anak, cucu mungkin bacaan Al-Qur'annya sudah banyak. Nah, saya yang sudah tua, kenapa bacaan Al-Qur'annya baru segini? Begitu ya. Iya. Padahal faedah baca Al-Qur'an itu besar. Satu, menyehatkan fisik, kayak gitu, menyehatkan fisik, terutama menyehatkan akal. Jadi kalau kita ingin bebas dari Alzheimer, kita harus bisa menikmati bacaan Al-Quran kalau tidak ingin pikun. Bukti sudah banyak ya, orang yang baca Al-Quran sampai tua dia akan bebas dari pikun, karena janji Allah seperti itu. Iya, jadi kita jangan terlalu mengikuti syahwat dunia, jangan. Harus ada persentase waktu yang kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini adalah untuk membaca Al-Qur'an. Maka kita masih ada kesempatan nih sebenarnya ya. Masih ada kesempatan mumpung baru hari ke-16 masih ada 2 pekan lagi kalau nanti lebarannya bareng ya. Jadi kita nggak usah berpikir lebaran lah ya. Karena nanti akan sampai sendiri kayak gitu. Ya. Sudahlah, pokoknya nikmati saja ya bacaan Al-Qur'an itu ya. Kita bisa mengaturnya. Kan kita bisa baca kulhu 3 kali, ya beda ya. Baca kulhu kan sulusul Quran. Ya tidak bisa begitu ya. Ini bukan sedang musabaqah. Nek musabaqah bisa pakai itu ya. Ya, musabaqah mencari musabaqah mempersunting putri Nabi lah, itu kan Ali bin Abi Thalib pakai kecerdasannya itu baca kulhu 3 kali ya. Nah, baca kulhu 3 kali, jenengan kan biasa baca kulhu 3 kali di dalam wirid pagi dan petang. Nah itu, ya bukan itu, ya harus dibaca seperti itu. Nah, untuk menikmati bacaan Al-Quran, kalau tadi antitesisnya ya, yang mengakibatkan orang itu tidak bisa baca Al-Quran kan tadi ada 3. Lalu bagaimana supaya kita bisa menikmati bacaan Al-Quran? Yang pertama, sudah pasti kita harus fokus dulu, paksa diri untuk bisa menikmati. Ya harus memaksakan diri dulu Pak, harus memaksakan diri untuk menikmati. Dan jangan menikmati misalkan ya dengan indera pengecap kita, dengan indera lidah kita. Jangan pertama kali makan konro rasanya seperti apa, kalau itu masakan Sulawesi Selatan ya, masakan konro itu seperti apa. Nikmati dimakan tiap hari, kok selalu enak Pak, kayak gitu. Jadi memaksakan diri lalu membiasakan, itu nanti akan enak sendiri nanti bacanya. 1 itu. 2, berusaha untuk memahami artinya. Janji Allah Subhanahu wa taala, bahasa Arab dalam Al-Quran itu lebih mudah daripada bacaan lain ya, jadi ada metode menerjemahkan Al-Quran di Masjid Istiqlal. Itu ditemukan fakta bahwa kosakata Al-Quran itu yang 40% ada di juz 1. Jadi kalau kita sudah bisa menerjemahkan juz 1, berarti 40 kosakata Al-Quran yang 40 kosakata Al-Quran sudah dikuasai. Kalau sudah bisa menerjemahkan juz 1, yang 60% dari juz 2 sampai khatam. Oleh karena itu kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu diulangi terus. Coba fis samawati wal ard itu berapa kali? Samawati wal ard, ada as-samai wal ard gitu ya. Berapa kali itu diulang? Jadi bisa jadi di 1 ayat kita sudah mengerti artinya 3 atau 4 ayat seperti itu, atau maksudnya 1 atau 4 kata itu paham. Mau dicek sekarang begini, kita langsung ambil tadi yang dibaca oleh Imam surat Al-Ahqaf ya. Waladi qala, ini kita lanjutkan aja. Waladi qala liwalidayya uffil lakuma ataidanini an ukhraja wa qad khalatil qurun min qabli wa huma yastaghitsanillaha wa ilaka amin. Ya, sekarang terjemahkan.
Waladi kola. Apa waladi kola? Waladi. Apa aladi? Yang. Itu ya. Waladi itu orang yang. Kola. Berkata. Ya. Liwalidayhi. Kedua orang tuanya. Uffil lakuma dan seterusnya. Itu aja walaupun kita bukan tamatan pesantren bisa kok menerjemahkan. Sedikit-sedikit pasti bisa. Dan itu nanti kita akan bisa menikmatinya kalau berusaha untuk berusaha memahami artinya. Iya, sebab Allah Subhanahu wa taala caranya berkomunikasi dengan manusia itu adalah ketika seorang hamba itu baca Al-Qur'an. Makanya semakin orang itu baca Al-Quran, jelas dia semakin jauh dari maksiat. Karena Allah selalu menasihati dia. Nasihat Allah SWT kepada manusia, wah, namanya menasihati kepada manusia, itu tidak pandang bulu. Pemimpin dinasihati, rakyat dinasihati, perempuan dinasihati, orang tua dinasihati, Nabi dinasihati. Nabi salah diluruskan. Iya, semuanya kena kayak gitu. Semuanya kena nasihat Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran, otomatis intensitas komunikasi dengan Allah lebih sering dan berarti kita akan terjaga. Beda dengan orang yang tidak pernah baca Al-Quran. Orang tidak pernah baca Al-Quran sama dengan orang berjalan tidak pakai rambu-rambu. Nah, orang baca Al-Quran, orang berjalan tidak pakai rambu-rambu, nabrak-nabrak. Begitu kan? Iya. Nggak pakai rambu-rambu, kita akan nabrak-nabrak. Nah, kalau pakai rambu-rambu, kayak gini oleh Allah nggak boleh, sini oleh Allah nggak boleh. Oh, Allah menganjurkan begini. Jadi enak. Jangan belum pernah kan ngalami jalan di sini mana? Dieng. Ketika kabut turun, kemudian di Belik, ketika kabut turun, nah itu jam 1 malam dari Pekalongan biasa lah ya, pengajian di Pekalongan pulang jam berapa? Pulang jam setengah 10 atau jam 11, ya, saya lupa ya. Itu sampai Belik itu sekitar jam setengah 1-an. Apalagi motor tua, ini sampai pintu aja itu nggak kelihatan jalannya, kabut benar-benar tebal. Rambu-rambunya apa? Marka jalan kayak gitu. Jadi saya jalannya di tengah kayak gitu. Karena kalau di pinggir tahu-tahu nanti kecemplung jurang, yakin itu ya. Jadi saya jalan itu enggak melihat jalan, saya melihat marka, menggok, lurus. Ya tidak cuma di situ. Jangan pernah mencoba sensasi dari Mandiraja tembus ke Sempor. Pernah ya? Naik turun, seberangnya bukit, sebelahnya jurang dalam. Gitu ya. Masalahnya adalah jadi pengajian habis asar di Banjarnegara sampai maghrib, itu jam 8 itu harus ngisi di Karanganyar Kebumen. Tidak mungkin lewat Buntu, tidak mungkin Kadoan. Akhirnya lewat situ. Ya, tanya sambil ngobrol sebelum pengajian selesai. Lewat Mandiraja belok kiri tadi itu nanti ada jalan tembusan ke sana. Itu jalan pertama kali lewat situ. Ya Allah peteng temen ya tapi kan Isya harus sampai Karanganyar, harus. Isya harus sampai Karanganyar untuk tarik napas ya karena pengajian mulai jam 8. Orang sana itu, Ustadz tahu nggak sih? Gitu. Jurang dalam di situ, apa iya saya bilang kayak gitu. Nek tahu jurang yakin tidak akan ngebut, tidak akan. Ngeri lah. Tapi itu ikuti aja. Pokoknya tidak jauh-jauh dari marka. Selamat. Kalau tahu jurang, yakin lah orang bakal ngebut. Bisa tidak Mandiraja sampai Sempor itu? Dari Mandiraja Maghrib sampai Sempor Isya bisa? Nah bisa. Dengan jalan seperti itu. Bisa ya karena pakai rambu-rambu. Ya, seperti itu. Lah hari ini ya sama ya Pak ya. Mana halal, mana haram,
mana subhat, tidak tahu. Ya tahu-tahu kejeblos ke haram sih. Tahu-tahu nanti akan sudah melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita tidak ngerti rambu-rambunya. Ya. Maka sekali lagi ini kesempatan ya, kesempatan emas buat kita ya, untuk menikmati bacaan Al-Qur'an. Jenengan bisa pakai rumus ketiga bagaimana kita bisa menikmati bacaan Al-Qur'an itu dengan membiasakan diri. Membiasakan diri. Ada waktu-waktu khusus untuk membaca Al-Qur'an. Nah, gitu. Sekali lagi ya Pak, walaupun belum tahu artinya, kalau kita baca dengan hati, itu tetap bisa menikmatinya. Benar, tetap bisa menikmatinya. Tadi kan sudah saya berikan deskripsi di awal ya. Kita bisa menikmati lagu asing, tidak tahu artinya, tapi bisa menikmatinya. Karena terbiasa mendengar tiap hari. Nah, enggak mendengar tiap hari, kita akan bosan lagi. Nah, gitu. Seperti itu. Jadi mau tidak mau kita harus menyediakan waktu ya, menyediakan waktu untuk membaca Al-Qur'an. Silakan waktu dipilih ya. Nek para pengalaman beberapa orang yang menghafal Al-Qur'an itu waktu pagi. Kalau mau membaca Al-Qur'an itu waktu pagi. Sebisa mungkin ya sebelum subuh. Ya mulai terus baca Al-Qur'an, itu nanti kita lama-lama terbiasa dan bisa hafal dengan sendirinya berawal dari letak-letak Al-Qur'an, letak-letak ayat ini di posisi mana saja gitu. Apalagi pakai mushaf dari Timur Tengah. Ya, itu semuanya standar ya. Pasti halaman akhir itu selisih 42 itu berarti kalau 42 itu berarti sudah selesai juz 1. 62 kayak gitu. Nah 52 berarti itu pas tengah-tengah juz kayak gitu. Enak kayak gitu. Bisa Pak, dihitung pakai matematika bisa. Termasuk yang satu Al-Qur'an semalam itu ya bisa. Dengan menikmatinya. Kayak gitu. Ya. Iya. Sebab gini ya. Kalau intensitas membaca Al-Qur'an kita itu tidak bisa konsisten, nah kita kan nanti salah satu kisi-kisi pertanyaan di alam barzah itu adalah apa kitabmu? Salah satu pertanyaannya adalah apa kitabmu? Nah mana mungkin kita bisa menjawab kalau kita tidak kontak tiap hari, benar kan? Iya, kita bisa kontak. Kita sering interaksi dengan istri setiap hari. Makanya yang sering kita ingat itu istri, benar ya, karena interaksi tiap hari. Dan dalam kondisi-kondisi emergensi itu paling ya ingat, ya istri lagi mau dicek lah. Mungkin diantara kita ya, naudzubillah min dzalik, ketika ada orang itu sakit kemudian dia dibius ya. Sadar dari bius yang pertama dicari mesti bojone kayak gitu. Itu membuktikan karena dia memang lebih mencintai istrinya daripada Al-Qur'an. Makanya ketika orang itu sadar kalau dia memang biasa baca Al-Qur'an, yang disebut ya Al-Qur'an lagi. Utsman bin Affan, nama masjid kita ini, Utsman bin Affan itu ditikam ketika baca Al-Qur'an juga. Iya. Karena memang Utsman bin Affan tidak bisa lepas hari kecuali dengan membaca Al-Qur'an, memulai hari dengan baca Al-Qur'an, menutup hari dengan baca Al-Qur'an. Maka ketika dia gugur saat membaca Al-Qur'an juga. Ya. Memang pendek pertanyaan di alam barzah itu. Apa kitabmu? Al-Qur'an. Singkat banget ya Al-Qur'an. Tapi enggak pernah ya lupa. Sekarang pakai rasio begini ya. Panjenengan masih ingat enggak? Kira-kira sama bu guru IPA dulu di SMA diajari apa saja? Ya karena disampaikan sekali, kemudian tidak pernah dibuka lagi, dibuka ketika mau ujian selesai, ditutup lagi. Maka hilang. Kita yang ada di sini pasti pernah belajar bahasa Inggris, tapi enggak pernah bisa belajar bahasa Inggris. Tidak pernah bisa ngomong bahasa Inggris. Ya karena belum biasa.
Makanya perlu pembiasaan itu perlu supaya kita bisa menikmati bacaan Al-Quran. Maka di momen kalau di dalam surat Al-Qadr telah dinyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar ya, atau di bulan Ramadan, ini adalah syahrul Quran, jadi jangan disia-siakan seperti itu. Baik, yang pada kesimpulannya kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini untuk terus menikmati bacaan Al-Quran. Supaya kita bisa menikmati bacaan Al-Quran, kita harus bisa mengurangi intensitas maksiat, kemudian yang kedua menghilangkan kesombongan dari diri kita, lalu yang ketiga jangan memperturutkan syahwat. Nah, dengan menghindari tiga ini kita baru akan bisa menikmati bacaan Al-Quran. Demikian barangkali bisa sampai tembi koyo kuwi bae. Itu yang bacanya benar saja itu orang belum tentu berpikirnya positif. Iya. Orang yang bacanya jelek atau makhrajnya belum benar, ya tidak semuanya tanggapannya buruk. Loh, bacaan kayak gitu, yang dengar itu sakit telinganya kan gitu ya. Gitu kan? Itu orang yang tidak suka. Tapi orang yang suka, Masya Allah, orang itu kok semangat banget bacanya. Ada yang berpikir begitu? Ada. Makanya petunjuk Al-Quran apa coba? Wa in tuti aktsaroman fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau kamu menggoplek, kalau kamu itu memperhatikan ya, kebanyakan orang di muka bumi, kamu akan tersesat. Begitu. Jadi orang itu harus memiliki pendirian gitu. Iya. Loh, ujar-ujar panjenengan aku bebas dari bacaan di rumah. Wah, bacaan kayak gitu. Istri yang ngomong kayak gitu, anak yang ngomong kayak gitu. Apalagi anak saya yang sekolah tahfidz dia ngomong kayak gitu. Wah, cobalah Pak bacanya yang agak bener, yang bener lah kayak gitu. Enggak enak saya dengernya kayak gitu. Gitu. Iya. Anak saya yang di Pondok Tahfidz ngomongnya kayak gitu. Ya, akhirnya saya pindah ke tempat lain yang kira-kira anak saya nggak dengar. Loh, saya pengen baca Al-Quran loh. Saya pengen baca loh. Gitu Pak. Seni lah ya gitu. Makanya Luqmanul Hakim juga memberi pembelajaran kepada kita kan tentang Luqman, anaknya dan binatang ternak yang dipikul gitu. Jangan diurus Pak, biarin aja. Jangan malu. Karena itu nanti kita nggak jadi baca. Hanya dibaca. Iya. Jadi mungkin bisa jadi termasuk membahas tuh ya tadarus pakai apa? Pakai toa di masjid gitu. Itu ya mengundang pro kontra juga. Yang kontra kira-kira alasannya apa? Satu, berisik, ganggu orang tidur kayak gitu ya, ganggu orang istirahat, itu yang kontra. Yang pro, Masya Allah, siar masjid ini kerasa Ramadannya, ada yang berpikir begitu. Nah terus itu kira-kira ngaji pakai toa terus apa berhenti? Nah kan seperti itu. Nah jenengan pengen ngerti bacaan Al-Quran tiap hari ora putus-putus ya Pak. Jenengan ke arah Dieng sana, mulai masuk Garung ke atas, kecamatan Kejajar, dari kejauhan saw terdengar suara Al-Quran. Orang baca Al-Quran. Nek Ramadan itu jan ora mandek Pak, kayak gitu ya. Jenengan bangun jam berapapun, ya akan ada masjid atau musala buh ning ndi, itu ada suara bacaan Al-Quran itu. Saking semangatnya siar. Tanggal 2 Syawal masih ada yang takbiran edan kan gitu. Beneran ada. Tanggal 2 Syawal itu masih ada yang takbiran Pak kalau di daerah Dieng sana itu. Nek kita pakai ketentuan-ketentuan tertentu ya itu bid'ah, itu enggak bener kayak gitu ya. Nah dia punya alasan sendiri. Berarti Ustaz sepakat dengan itu? Ya enggak juga kayak gitu. Sekarang jangan bandingkan kalau itu yang disetel itu Sukatani, para gempar, gitu kan. Makanya
hari raya lebaran kedua masih takbiran baik. Yakin itu alasannya syiar itu. Kan syiar nggak bener. Iya, kalau ngomong bener atau tidak ya itu tadi. Jadi jangan ini Pak ya, jangan menggubris orang ketika baca Al-Quran itu. Jangan menggubris orang maksudnya kalau memang kita harus baca ya baca kan gitu. Seperti itu. Jadi kita harus punya pendirian sendiri. Toh ketika orang baca Al-Quran itu faedahnya yang memetik dia. Ya kan? Apa iya kita mengindahkan kata orang sementara kita sendiri celaka kan nggak mau. Begitu kan? Ya, jadi mungkin panjenengan nyun sewu, kita yang bacaannya belum seideal mereka guru tahsin, bukan berarti terus tidak baca Al-Quran. Iya. Ya, karena masing-masing daerah punya kekurangan sendiri-sendiri. Orang Bugis itu tidak bisa ra, alam tara. Iya ya, di Bugis itu alam tara. Terus di Sunda itu nggak bisa fa. Alam taro kayak fa falaro, alam taro kayak pak, pangala kayak gitu. Jawa Tengah secara umum enggak, Jawa Tengah Pak secara umum. Jawa Tengah, Jawa Timur itu enggak. Ya. Bayam nangunal mangun ben kayak gitu ya. Nanti dibenerin sambil jalan kayak gitu. Seperti itu. Ya. Ada lagi tempat lain yang punya khas sendiri-sendiri? Apa Jogja? Jogja yang enggak sama enggak. Ya. Oh, ini apa? Mana itu? Betawi, Ustazah, Iza Ja'a. Ya, begitu ya. Iza Ja'a, bukan Iza. Lah kok begitu? Ya udah lah, itu nanti dibenerin sambil jalan. Turun, ya, gitu ya, sedang baca Al-Quran. Iza Ja'a itu. Siapa sih kasih ngaji? Orang bener medun, gitu ganti yang lain ya. Nah, jenengan nanti baca Al-Quran ada yang komentar, ya udah jenengan yang ngaji, kayak gitu ya. Ya, jenengan sedang tadarus terus dikritik, ya udah ganti jenengan, kayak gitu. Gelem apa ora? Gelem, ya udah syukur jenengan nyimak kan enak, begitu. Yang repot pernah ke Batak, yang pernah ke bacanya jadi macam-macam, gitu ya Pak ya. Jadi nggak usah malu. Ada yang lain? Monggo. Cukup ya. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan iman dan Islam. Juga Allah masih memberikan terus memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati ya, bisa menikmati bacaan Al-Qur'an dengan cara menyediakan waktu secara khusus untuk baca Al-Quran, sebagaimana kita punya waktu khusus untuk makan secara jasmani, maka kita harus punya waktu khusus untuk makan untuk nutrisi rohani kita, yaitu dengan bacaan Al-Quran. Pokoknya sebisa mungkin ya harus baca Al-Quran ya, setiap hari, nah, gitu, setiap hari. Nanti insya Allah kita akan terbiasa dan menikmatinya. Indikator orang itu baca Al-Quran tiap hari, ya kita main ke rumah tetangga kita, Al-Quran ini sudah benar kayak gitu ya. Jadi covernya sudah rusak, ya kemudian covernya sudah penuh dengan lakban, itu berarti sering dibaca. Jadi perlambatlah proses hari kiamat ya, perlambatlah proses hari kiamat dengan merusak fisik Al-Quran kayak gitu ya. Kalau sering dibaca kayak gitu ngantuk, sobek dikit, jatuh dikit terus kayak gitu.
kiamat akan tiba kalau Al-Quran tinggal tulisannya gitu ya. Rapi di rak buku Al-Qurannya wutuh kabeh ya. Begitu bulan Ramadan naudzubillah. Kenapa? Ya Al-Quran ini dibuka setahun pisan. 10 hari pertama, 10 hari kedua masukkan rak lagi, masukkan lemari, kunci cek ceklek. Nah, terus nonton TV, maling. Ya Pak ya? Iya, jangan sampai Ramadanmu dicuri. Demikian saya berikan moderator untuk ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.